Ya merah, kamu ngelihat diri kamu gimana? Sebagai foodie atau bukan nih? Foodie atau enggak ya? Aku masuknya mungkin setengah-setengah kali ya. Kenapa tuh setengah-setengah tuh? Jadi aku tuh sebenarnya nggak begitu suka makan, tapi aku tuh suka-suka nyoba-nyoba makanan gitu. Nggak terlalu banyak suka makan gitu. Tapi kalau ada makanan yang enak, suka nongol nih misalkan di Instagram kayak gitu. Wah aku juga pengen nyobain gitu. Tipikal ini bukan sih Instagramers yang mau meninggal. Yang udah lama ngikutin aku pasti kalian udah tahu kalau dari dulu aku gak suka makanan kayak gini. Tapi ini tuh enak banget. Coba ini enak banget. Orang lain justru mau panjang umur pengen mau meninggal ya. Ngobrol asik, kenalan dengan teman baru, atau berbagi cerita di penghujung hari. Kamu sedang mendengarkan Circle After Work Podcast. Nah, gue di sini sebenarnya akan memoderasi secara pasif aja. Jadi sebenarnya silahkan aja kalian ngobrol-ngobrol santai, bebas, relax, nyaman. Yang penting seru, selama tidak menggunakan kata kotor atau kata kasar, secara berbau ancaman dan kekerasan gitu. Jadi sejauh ini udah clear ya teman-teman rules-nya. Sebelum masuk ke perkenalan kalian, sebenarnya kita akan ngebahas topik yang bakalan nantinya kalian obrolin nih, yaitu seputar kuliner gitu. Oke ya? Oke, siap. Kuliner, makanan, jalan-jalan, hangout barengan sama teman-teman. Oke, sip. Monggo silahkan. Halo, gue podcast Berpi. Apa panggilannya? Panggilannya gimana ya? Merah aja kali ya. Kan mau menyangkut ini nih kemerdekaan bentar lagi. Oh benar. Merah. Biar berani juga. Oke, benar Indonesia banget ya, benar. Boleh. Oke, nah mungkin bisa dikasih tahu sedikit aja hobi nyelenehnya Merah nih, Mbak Merah nih aku menyebutnya. Apa ya? Kalau hobi mungkin kesukaan kali ya. Boleh. Kesukaan gue tuh makan kentang McD pakai es krim. Oke. Gimana rasanya, enak? Wah, itu rasanya enak banget sih. Oke. Halo, nama aku Cahaya Santoso Wedianing Tias Promosetio Putra. Iya, panggilnya Komeng aja. Baik. Terus apa lagi sih? Oh, hobi ya, kasih hobi. Hobi ya, hobi bercanda lah. Oke, namanya sudah sepanjang itu, ujungannya Komeng aja ya berarti ya? Iya. Oke, boleh. Oke, boleh. Aku make sure lagi, podcaster A punya nama Mbak Merah, dan podcaster B punya nama Mas Komeng. Sip ya? Oke. Nah, biar nggak diem-dieman di awal, ini gue akan kasih kalian satu game, namanya Truth or Drink. Nah, sebenarnya ini kalian udah punya sediain jamunya ya, masing-masing di rumah ya. Sip, aku akan share pertanyaannya gitu, by Google Chat juga. Jadi gue akan mulai langsung aja. Pilih mana, minum jamu 2 gelas atau ngaku ke crush kamu di kantor? Ini jawaban nih, aku nih. Minum jamu deh 2 gelas. Kenapa nggak mau ngaku ke crush? Kerasnya soalnya udah lupa, ini kita kan udah 3 bulan, lebih dari 3 bulan nih nggak ngantor nih, jadi lupa siapa. Jadi kan sekarang di depan mata ini ada jamu nih ya, diperdayakan. Oke, baik. Sebutkan satu nama teman circle yang ingin kamu ajak pergi makan malam saat pandemi sudah berakhir. Nggak ada pilihan jamu. Wah. Pinnya sih minum jamu ya. Emang ini boleh nggak kalau ngomongin namanya gitu? Oh, nama katanya, nggak boleh inisial. Oh alah. Paling ya temen gue sih. Gue mau ngajak makan malam temen gue, namanya Bevika. Oh, Bevika ya. Untung udah clear nih, karena kan nanti kan kalau macam-macam kan banyak juga nih yang inisial B itu, jadi nanti pada GR kan. Oh iya benar. Sebenarnya malah mau ngajakin semuanya aja gitu makan malam gitu, kalau bisa kan biar meet up juga gitu kan, bisa bercanda-bercanda bareng. Biar kenalan ya. Iya, kalau bisa sih jangan cuma satu ya. Oh iya, itu temanku soalnya. Karena kita udah lama nggak ketemu gitu, jadi pengen ngajak makan juga.
Karena Berarti dia di sirkuit juga ya. iya betul. Oke, berarti ini satu divisi atau gimana nih? Jabatannya sama, cuma nggak satu tim sih. Karena dulunya kita satu tempat kuliah, satu kampus kita. Dosa apa yang pernah kamu lakukan selama masa WFH? Untuk Komeng. Yang Meng, jawab Meng. Dosa ya. Ini dosa, wah banyak banget dosa. Nah, Boleh jujur atau mau minum jamu? oh jujur aja sih. Dosa, Boleh. nggak tahu dihitung dosa atau enggak ya. Jadi pas WFA awal-awal itu apa sebenarnya kan anjuran dari kantor itu harus di rumah tuh. Iya. Kan aku waktu itu pernah kerja tapi di tempatnya temen sih. Gitu. Itu juga Oh. sebenarnya apa ya terdesak sih karena wifi di rumah tuh mati gitu. Oh, nggak takut lagi pandemik gini ya? Ya itu seminggu setelahnya ya deg-degan juga sih. Tiba-tiba kan? Tiba-tiba gitu. Untungnya sekarang ya sepertinya nggak kenapa-napa sih. Nggak boleh takabur juga. Betul sih, harusnya jangan panik juga. Oke. Selain itu dosanya cuma itu doang. Apa lagi ya? Jangan-jangan masih banyak dosa lainnya. Oh iya pernah juga lagi meeting kayak gitu karena ini WFH kan ketiduran. Oh, kalau Ya. itu kayaknya aku juga hampir pernah sih. Oh gitu. Udah seharian ya. Udah seharian udah capek makanya kayak udah ngantuk gitu. Sampai dipanggil baru oh iya. Ya karena tuh ada ini ya menyesuaikan online kayak gini kan juga agak ini ya agak pas awal gimana? Betul. Menyesuaikan WFH gini. Kalau aku kan begitu masuk udah langsung WFH ya. Aku tuh Oke. masuk juga baru minggu kemarin sebetulnya. Ada tantangan nih. Coba chat Andreas Tamrin sekarang dan perkenalkan diri kamu dengan detail termasuk posisi dan tanggung jawab kamu di Sirklo. Ayo. Eh Gimana ya? Ayo. Minum jamu aja kali ya. soalnya nanti takut dia nanya ini siapa ya, kok tiba-tiba ngechat saya gitu. Udah jam segini soalnya. Oke, minum Oke. jamu. Ini Minum supaya jamu aja tahu deh. nih. Oh, gitu. Berarti udah satu utang jamu ya. Satu sama ya. Iya betul. Tadi Mas Komeng udah punya utang 2 gelas minum jamu ya. Oh, 2 gelas ya? Betul, 2 gelas minum jamu dan Mbak Merah punya utang 1 gelas minum jamu. Oke, sip. Kita bakalan masuk ke tema bahasan kita yang tadi udah sempat gue jelasin juga, yaitu tentang kuliner. Oke, gue bisa kasih pertanyaannya dari sekarang. Buat Komeng. Komeng, kamu melihat diri kamu sebagai foodie atau enggak? Kira-kira suka makan atau enggak ya? Definisi foodie ini makan sebagai hobi atau makan sebagai kebutuhan nih? Sepertinya ini makan sebagai hobi deh. Oke, ya. Kalau melihatnya sebagai hobi, nggak juga sih. Nggak terlalu suka ekspor makanan macem-macem gitu. Oh gitu. Jadi makannya apa? Ini kayak lagu ya. Makannya apa? Nah, tempe. Oke. Gimana? Kamu foodie atau enggak? Enggak. Enggak. Wow. Jadi makannya itu aja ya. Nasi Lebih pakai telur, kayak kecap jangan-jangan. Sama garam. Ya Merah, kamu ngelihat diri kamu gimana? Sebagai foodie atau bukan nih? Kalau foodie atau enggak ya? Aku masuknya mungkin setengah-setengah kali ya. Kenapa tuh setengah-setengah tuh? Jadi aku tuh sebenarnya nggak begitu suka makan, tapi aku tuh suka nyoba-nyoba makanan gitu. Gak terlalu banyak suka makan gitu. Tapi kalau ada makanan yang enak yang kayak suka nongol nih misalkan di Instagram kayak gitu. Wah, aku juga pengen nyobain gitu. Tipikal ini bukan sih Instagramers yang mau meninggal gitu? Aduh, enak banget gitu ya.
Enak Kalian banget harus mau coba. tinggal. Coba ini enak banget. Orang Mau lain justru mau panjang umur, dia pengen mau meninggal ya. Dia pengen kayaknya iya sih. orang Enggak kok. capek-capek kan ngedoain Meninggal dong. bertahun-tahun. Iya, benar. Oke, ini kalau kamu bisa milih nih, ada nggak Iya. sih satu makanan yang ya kamu cuma pengen makan itu aja seumur hidup? Wow, apa ya? Aku tuh pecinta ayam banget. Jadi mungkin aku akan pilih makanan paling ayam gitu yang bisa aku makan seumur hidup. Oke, ayam ya. Kalau ayamnya lebih cara masaknya kamu lebih suka yang gimana sih? Aku tuh lebih suka ayam dibakar sih sebetulnya. Dibakar ya. Iya. Biasanya makin gosong tuh makin enak gitu. Habis itu kalau Komeng sendiri bisa dimakan seumur hidup? Makanan bisa seumur hidup. Yang pasti tahu kayaknya. Oh iya, kenapa emang spesialnya tahu itu untuk Komeng tuh apa? Apa ya? Dibikin gimana pun tuh nyambung gitu, maksudnya dibakar bakar nggak pernah ya, tahu bakar gitu kan. Digoreng Tapi ada loh. Ada ya, udah bisa aja aku hidup Pepes seumur kali. hidup. Makan tahu doang kayaknya bisa aja sih. Oh, hebat ya. Terus kalau kamu sendiri tipe orang bisa makan makanan yang sama dalam dalam sehari itu 3 kali atau dalam waktu 2 minggu secara berturut-turut nggak? Kalau 2 minggu sih enggak, cuma aku pernah ini kalau 1 minggu kayaknya bisa sih. Nggak bosan ya makan tahu gitu 3 kali sehari terus 2 minggu gitu? Ini bulan Juni kemarin itu sempet semingguan tuh makan apa ya, aku masak sendiri dan menunya itu aja sebenarnya. Wow, hebat ya bisa masak. Menunya simpel gado-gado gitu, tapi karena baru nemu bumbu yang enak jadi kayak tiap hari gitu ya kan, di rumah juga sih. Gado-gado pakai tahu nggak? Kayak tahu, kentang, terus tahu, kentang, telur juga, gitu-gitu aja karena kan paling simpel tuh. Kalau kamu sendiri gimana? Kayaknya kesulitan ya. Betul banget. Aku kadang tuh kalau sehari malah nggak bisa makan yang sama kayak gitu karena udah bosan duluan. Nah, kadang pagi, siang, malam beda. iya. Tapi udah ngerencanain gitu nggak sih? Ngerencanain sih nggak. Kadang kan beli atau kadang masak juga. Tapi lebih sering beli atau enggak udah disediain juga sih di rumah gitu. Nah itu pasti kadang ganti-ganti, kalau udah siang nih menunya ini, nanti malamnya beli kayak gitu, atau siangnya beli nanti malamnya bikin kayak gitu sih. Improvisasi aja ini. Iya, betul. Spontan. Nah, spontan uhuy gitu. Iya. Setelah pandemi ini nih, masa-masa kayak gini nih, masa nggak enak kayak gini, lo pengen ini nggak sih wisata kuliner gitu kemana, atau udah di plan nih nanti abis ini bulan ini mau kesini gitu? Wah, itu sih pingin banget ya. Kalau misalkan wisata kuliner, sebenarnya karena aku tuh dulu pernah kuliah di Bandung kan, jadi aku tuh pingin wisata ke Bandung plus kulinernya itu loh di Bandung banyak banget kan soalnya. Sama pingin ke Jogja. Kalau ke Jogja tuh pingin makan ini gudeg, sama ada lumpia, kayak lumpia goreng gitu, tapi itu tuh cuma ada di depan Malioboro gitu. Nah itu tuh ada lumpia di situ tuh yang benar-benar kayaknya enak banget gitu. Terus orang-orang juga pada beli ke situ. Antri panjang nggak sih? Iya. Baru datang mungkin 15 menit 20 menit kali ya. Wow. Kalau kamu gimana? Kalau pengen banget sih enggak ya, sampai kerencana banget. Oh Cuma gitu. kalau dibilang yang ngidamnya apa gitu, ada sih pasti. Apa tuh ngidamnya? Aku sih sama, pengen ke Jogja juga kan. Pertama tuh karena ngepas lah makanannya dengan lidahku. Gitu. Apa tuh? Makanan apa tuh yang cocok yang di Jogja? Di gudeg gitu, dan Oke. bakminya, Bakmi bakmi Jogja gitu. Jogja ya. Oh.
Mie godok bukan maksudnya bakmi Jogja tuh. Mie godok itu kan yang aku nggak tahu sih benar atau enggak. Mie godok kan kalau yang versi direbusnya kan ya, digodok Iya, kan. betul. Kalau ini bakmi itu yang lebih yang digorengnya gitu. Oh, bakmi goreng. Itu adanya di mana ya? Wah itu sebenarnya di mana-mana ada di Jogja, cuma yang favoritku ke daerah Sleman gitu. Oh, situ enak ya. Hmm, Apa kayak warung gitu? warung kaki lima biasa. Oh gitu. Cuma karena pertama nyoba pas itu wah berasa enak banget gitu. Jadi tiap kali ke Jogja pasti minta anterin temen ke situ tuh. Oke. Boleh nggak nih kamu sebutkan 2 atau 3 makanan yang wajib dicoba sama teman-teman di Sirklo yang di daerah tempat tinggalmu? Kalau boleh tahu tempat tinggalnya di mana dulu nih? Gitu. Aku di Jakarta daerah Manggarai Tebet. Kalau pengen deket-deket sini sih yang aku rekomendasiin ada soto Betawi Haji Hussein. Bukan di Itu di Tebetnya mana sih, ya? di dekat Pasaraya Manggarai. Oh ya di daerah Tebet ini juga sebenarnya berjejer tuh. Iya, di makanan Tibet. semua. Kalau kamu sendiri gimana? Tinggalnya di daerah mana dulu? Oke, kalau aku tuh di Jakarta juga, cuma aku di Jakarta Barat. Sebenarnya aku lebih rekomen ini, makan seafood sih. Di daerah Jakarta Barat tuh ada di dekat Jalan Panjang. Pokoknya di situ tuh ada seafood enak gitu. Deretan apa sih kapal gembus yang gede itu? Betul situ. Kok tahu ya? Sampingnya JN. Munduran dikit. Ya munduran dikit. Betul, pertigaan. Iya, pertigaan benar. Tahu ya? Tahu. Wah, sering main di Barat nih kayaknya. Situ juga aku kalau yang ayam Pak Gembus itu juga aku kadang-kadang suka nongkrong situ sih. Soalnya itu tempatnya enak gitu kalau misalnya buat nongkrong. Nih, merah nih. Kamu suka apa sih dari kulineran tuh? Kalau aku tuh kalau kuliner tuh lebih suka kayak explore-nya aja gitu loh. Kayak kan sekarang tuh banyak banget makanan yang macem-macem gitu, yang aneh, ada yang aku tuh sebenarnya pengen coba ada nggak sih makanan yang aneh tapi enak gitu. Itu yang bikinku pengen itu yang bikin penasaran tuh sebenarnya kayak cerita di baliknya gitu loh. Oh iya, Misalnya misalnya kayak gimana? Misalnya nih aku baru banget nih baca ya artikel gitu tentang roti legendaris di Jakarta. Kalau yang sering lewat Cikini itu suka lihat lupa nama itunya. Pokoknya itu roti yang gerobakan gitu, cuma dia punya apa ya, toko gedenya, tapi rasanya tuh masih tetap sama kayak tahun 30-an gitu. Jadi keturun menurun gitu loh, roti lama gitu. Roti apa ya kalau boleh tahu? Kalau pernah gitu. nonton film Madre tuh, pernah nonton atau baca novelnya, pernah itu nggak? Pernah dengar nggak? Aku belum. Madre. Ya Tahu gitu. tapi belum pernah nonton. Ya roti turun temurun gitu, jadi dari zaman kayaknya engkongnya udah lama banget dan resepnya masih sama. Wow. Kalau Bandung tuh kopi terkenal tuh Aroma. Kopi? Kopi Aroma pernah dengar nggak? Enggak sih. Itu dia jual bubuk kopi sih, bubuk dan biji kopi sih, bukan kafe gitu. Udah lama banget. Keras. Oke. Keras gitu. Ternyata banyak banget ya input kuliner dari Mbak Merah dan Mas Komeng ini berdasarkan pengalaman pribadi semuanya. Ada yang dari Bandung, ada yang sampai ke Jakarta Tebet, Jakarta iya. Barat. Oke, nah nggak kerasa nih Mbak Merah sama Mas Komeng ngobrol-ngobrol chit-chatnya seru banget. Tapi sebenarnya penasaran gak sih siapakah asik Mbak Merah dan Mas Komeng ini? Tapi sebelum itu gue mau nanya deh ke Mbak Merah dulu gitu. Nah kira-kira nih ya, biar seru aja dulu, Mbak Merah tahu gak nih kayak Mas Komeng, saya tipikal orangnya kayak gimana sih gitu. Terus kayaknya gue pernah denger, gue pernah ketemu atau gue pernah meeting bareng gitu sama dia atau gimana? Boleh? Oke. Kalau aku rasa sih aku belum pernah ketemu sama Mas Komeng ya. Tapi Mas Komeng ini orangnya asik, tapi kelihatannya
orangnya sukanya di rumah aja kayaknya. Hashtag di rumah aja ya. Mungkin gimana ya, Mas Komeng ini dari anak-anak ini nggak IT nggak? Ditahan dulu Mas Komeng, jangan dijawab. Jangan dijawab. Oke, nah aku mau nanya balik lagi sama Mas Komeng. Kira-kira Mbak Merah ini pernah nggak nih ketemu atau kira-kira ya meeting bareng lah gitu? Kalau ketemu sih kayaknya pernah pas jadwal ngantor kayaknya sih. Ya, Oh iya. ngantor juga paling kita berapa kali sih sama ini. Iya benar. Cuma karena berhubung dia masih baru, jadi mungkin waktu ngantor masih normal nggak pernah ketemu jelas. Biar nggak makin penasaran, asik. Mbak sama Masnya, Mas Komeng dan Mbak Merah boleh dibuka kameranya. Gue akan hitung sampai ke 1 dari mulai 3. Jadi sama-sama Mbak dan Masnya boleh dibuka kameranya sama-sama ya. Oke, gue hitung ya dari sekarang. 3, 2, 1. Boleh dong dibuka kameranya. Mbak Merah, Mas Komeng. Barengan. Barengan dong. Silakan Mas Komeng. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, boleh. Hai Mas Komeng. Halo, Oh halo. ya ampun, Mas Komeng ini ya luar biasa sekali lah. Outfitnya dari top 7-nya tuh luar biasa emang. Oh, ini banget. Oh, ini. Oke. Kalau boleh tahu nama di sampingnya itu siapa ya, Mas, yang di bajunya itu ya? Ini nggak sih? Lucu banget. Meror nggak sih? Mas dong. Enggak. Ugan. Oke. Untung ganteng. Oke, siap, boleh. Ugan itu kepanjangan dari untung ganteng ya. Iya. Ugan. Ugan. Oke, kalau kayak Uganda. gitu. Kok bisa punya baju kayak gitu sih, Mas? Nah ini freelance biasa. Oh, freelance. Lucu banget. Mas dong. Oke, nah karena udah di-reveal nih ya, jadi udah kebayang nih, oh ternyata Mas Komeng ini adalah tampilannya seperti ini nih, suka pakai baju linmas ya. Dan Suka pakai baju Mbak Mas. Merah alhamdulillah berkerudung aja, tampilannya normal-normal. Oke. Jadi mungkin aku boleh nanya juga, diperkenalkan aja dulu nama asli ya dari Mbak Merah ini siapa. Tapi sebelum itu karena Mbak Merah punya utang 1 gelas minum jamu. Nah, inilah waktunya teman-teman semua minum jamu ya. Jadi boleh sebelum menjawab itu Mbak Merah diminum dulu jamunya biar kuat, imun tubuhnya semakin kuat ya. Jadi sebenarnya udah nyobain gitu loh, bau-bauin, wah parah. Sehat banget. Oke, dibuka dulu ya. Ini nggak harus full kan? Coba aku lihat gelasnya sedikit. Ya boleh setengahnya lah. Setengahnya. Kalau Mas Komeng punya gelasnya ukurannya segimana nih? Aku pakai ini aja lah di apa sih? Langsung ditenggak gitu ya, luar biasa. Oh oke, siap. 1 teguk aja kali ya, soalnya pahit banget ini. Kalau nggak salah ini. Oke, udah sediain air minum putih mungkin di sebelahnya? Boleh, silahkan. Satu teguk. Iya. Sip, bagaimana rasanya? Tahu nggak pernah ini nggak? Dulu tuh pernah mainan apa pulpen, terus dibuka dalamnya, terus diisep-isep, terus langsung kena kemakan gitu dalam pulpen. Nah itu rasanya kayak gitu, pahit banget. Oke, nah karena tadi Mbak Merah sudah minum jamunya, boleh dong kenalin nama aslinya siapa, terus mungkin dari divisi mana dan lain-lain. Oke, nama aku Aftina Wulandari, panggilannya biasanya Afi. Aku tuh sebenarnya baru masuk 2 minggu, baru 2 minggu di Sirklo Sutomo. Aku tuh ininya jabatannya store operation. Tuh. Oke, Star Operation baru 2 minggu di Sirklo. Jadi kemarin sempat ngantor ya?
sempet ngantor sekali doang, habis itu langsung WFH lagi. Siap. Nah, karena tadi Mbak Merah sudah memperkenalkan dirinya, nama aslinya adalah Mbak Afi ya, kalau nggak salah ya? Iya betul. Oke, ini waktunya Mas Komeng untuk minum jamu. Sebenarnya Mas Komeng tadi punya 2 gelas sih utangnya sih gitu. Jadi tadi kalau Mbak Afi minumnya 1 tenggak, Mas Komeng 2 tenggak boleh lah. Dikali 2 lagi juga boleh sih. Gitu. Sama nih pertanyaannya, namanya siapa, terus kerja bagian divisi apa gitu. Jadi boleh sambil setelah minum baru di reveal identitas aslinya. Semangat. Ini aku mau minum, kiri kananku adanya bon cabe. Boleh diambil dulu air putihnya, Mas. Wow, kayaknya doyan. Nah, habis. Wow. Wow, super sekali. Itu yang pahit banget ya. Iya. Wow, habis loh. Hebat. Terbaik emang Mas Komeng. Mantap. Oke, karena udah minumnya 1 botol habis ya, hampir habis. Jadi boleh kenalin dulu nama aslinya Mas Komeng siapa. Baru berasa pahit. Baru. Oke. Mas Komeng boleh kenalin diri, nama Mas Komeng aslinya tuh siapa sih gitu, dari divisi apa? Oke, aku kenalin, aku Ayub panggil Direja, tapi biasa teman-teman manggil Ayub. Aku dari partnership User Success Circle Store. Terus apa lagi ya? Tadi jadi meleset dikit, tadi nampaknya IT kan. Aku udah join di Circle kalau tadi kan 2 minggu ya, kalau aku udah 2 bulan lewat setahun. Oh, lewatnya setahun. Iya, 2 bulan lewat setahun udah join di Circle. Jadi ya salam kenal. Mas Ayub. Yes, welcome. Itu paling Boleh mungkin kalau ada gula di belakang Mas Ayub mungkin boleh dimakan biar nggak pahit-pahit banget. Oke, jadi aku ulas sedikit ya. Tadi Mbak Merah ini memperkenalkan dirinya sebagai Mbak Afi. Iya. Dari Store Ops Circle, baru join 2 minggu yang lalu. Dan satu lagi ada Mas Komeng alias Mas Ayub yang bekerja sebagai partnership di User Success-nya Circle. Freelance-nya ada 5 ya, jadi ya boleh. Nah, sekarang aku mungkin mau nanya sedikit aja deh. Sebenarnya gimana sih kesan-kesannya Mbak Afi sama Mas Ayub ini udah ikutin podcast ini? Terus juga kira-kira nih nanti kalau kita WFH lagi, pengen deh coba main barengan sama Mbak Afi atau main bareng sama Mas Ayub gitu. Pengen ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi gitu. Bakal nyapa apa enggak gitu. Boleh, silakan. Dari Mbak Afi dulu deh. Gimana Mas? Mau nyapa lagi nggak? lagi di kepalitan. Pasti nyapa karena pasti lewat meja aku kalau udah nonton. Oh gitu ya. Sip, oke. Namun sayang sepertinya kita sudah harus mengakhiri podcast ini. Terima kasih banget buat Mbak Afi dan Mas Ayub yang udah mau join terus ngobrol bareng-bareng, bersedia ikut podcast ini gitu. Semoga nggak kapok untuk ikut ini, semoga senang, semoga happy di akhir weekend ini. Ya, bertemu dengan teman baru. Oke. Sip, sampai jumpa lagi Mbak Afi dan Mas Ayub. Bye. Bye. Iya, thank you semuanya. Thank you. Bye.